ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Maka kita terus bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ini perlu saya bisa berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai layanan, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Saya anak itu Pak, sini Fadila Pak. Apa keterangannya Anda? Dia itu Pak, ada acara keluarga Pak. Selanjutnya masih ada lagi. Ada Pak. Siapa? Dia anak Pak. Keterangannya? Sakit. Dari itu saja Anda. Iya Pak. Sebelum kita memulai layanan pada hari ini, Bapak ada aturan. Apakah masih ada yang ingat pada aturan minggu lalu? Saya Pak. Saya Pak. Terlebih dahulu angkat tangan kepada Rosa. Jadi aturan di minggu lalu yang pertama yaitu ketika Bapak menjalankan materi layanan tidak ada yang boleh berbicara. Terus ketika ada yang keluar ataupun menambahkan materi, menambahkan pendapat, tunjuk tangan satu persatu, dan kalau ada yang ingin keluar satu persatu, dan ketika Bapak menerangkan materi layanan tidak ada yang bermain HP dan tidak ada yang mengobrol Pak. Terima kasih pada Rosa. Apakah Anda semua mengerti dengan peraturan yang telah disampaikan oleh Rosa? Sudah Pak. Dari mana Nanda? Baiklah, sebelum kita memulai layanan, silakan yang duduk belakang terlebih dahulu di sisi yang di depan ini. Saya Pak. Ya, silakan Anda lebih dahulu. Yang di belakang tolong isi yang di depan ya. Anda tolong isi kursi yang di depan. Baiklah, Bapak akan menambahkan aturannya. Jika Bapak menerangkan materi layanan, tidak ada yang berbicara. Apakah Anda semua mengerti? Mengerti Pak. Baiklah, kita akan membahas tema layanan tentang menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Tujuannya supaya Anda semua mampu dalam mencapai kematangan emosional dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Ini siapa yang tahu apa itu menyesuaikan diri di lingkungan sekolah? Karena Rahel terlebih dahulu mengatakan, Bapak kan ada kepada Rahel? Tidak apa-apa Pak. Silakan kepada Rahel. Menyesuaikan diri di lingkungan sekolah itu Pak, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut, seperti bagaimana cara kita berteman dengan kelompok dalam mengetahui lingkungan sekolah, gimana kita berpengalamannya, gimana kan bisa berhasil yang buruknya, dan kita bisa menyesuaikan. Ya, banyak sekali apa untuk Rahel. Apakah masih ada lagi Anda? Cukup Pak. Nah, menyesuaikan diri di lingkungan sekolah itu sangatlah penting bagi seorang siswa untuk mencapai kesuksesan akademis serta membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman. Nah, contohnya seperti apa sih? Sini siapa yang tahu apa sih contoh dalam menyesuaikan diri di sekolah itu? Nah, kepada itu silakan Anda. Iya Pak. Contohnya menyesuaikan diri itu kita melihat situasi di lingkungan sekolah dan bertanya-tanya kepada guru sekolah atau kepada teman atau kakak kelas kita. Pak. Bagus sekali jawaban dari Fadil, satu untuk Fadil. Menyesuaikan diri di sekolah seperti mengikuti aturan sekolah. Peraturan itu dibuat untuk diikuti bukan dilanggar. Nah, contohnya nih, Anda masuk jam 7:30. Nah, di situ Anda harus on time. Ya. Tidak boleh terlambat. Ya Pak. Karena kita harus on
siapa sih yang tahu apa itu berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekolah? Karena siswa terlebih dahulu mengatakan, nggak apa-apa Anda? Nggak apa-apa Pak. Silakan kepada siswa. Berpartisipasi aktif di lingkungan sekolah ini seperti saya Pak. Kan saya sangat aktif nih Pak di lingkungan sekolah, di orkestra, di pramuka, di kegiatan keagamaan, gitu Pak. Pasti berapa saya mengikuti semua kegiatan yang dibuat di programnya sekolah Pak, itu dan pasti Pak. Sekali jawaban dari siswa, status siswa. Apakah masih ada lagi yang Anda? Cukup Nah, berpartisipasi aktif di lingkungan sekolah itu seperti kita mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu seperti apa Nanda? Pernah ada yang tahu? Pak, saya Pak. Akan kepada Rosa. Contoh seperti ekstrakurikulernya Pak, itu seperti pramuka, drum band, terus nari, terus asilat Pak, cukup Pak. Nah, untuk sekali jawaban dari Rosa. Apakah masih ada lagi Nanda? Berpartisipasi aktif di lingkungan sekolah itu seperti kita mengikuti seni atau hobi yang kita miliki. Di sini siapa yang hobi nyanyi? Saya Pak. Saya Pak. Apakah sudah berkembang di sekolahnya? Sudah Pak. Terus itu termasuk berpartisipasi di lingkungan sekolah. Iya Pak. Nah, Bapak ada hobi Pak? ada Apa Pak? joget apa? Nah, selanjutnya membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman. Di sini apakah ada yang tahu apa itu membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman? Pada saya itu sekarang. Jadi contoh menurut saya contoh membangun hubungan baik dengan guru dan teman yaitu kita bagaimana kita cara berkomunikasi yang baik dengan teman, guru dan lain sebagainya Pak. Terima kasih buat Rosa. Apakah masih ada lagi Nanda? Sama Pak. Membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman. Membangun hubungan baik dengan guru dan membangun hubungan baik dengan guru itu merupakan hal yang sangat penting Nanda. Nah, jika kita tidak mengerti dengan memahami materi, kita bisa bertanya kepada guru tersebut tentang materi yang kita tidak ketahui. Nah, tentunya membangun hubungan baik dengan teman-teman. Apa sih? Apakah ada yang tahu apa itu hubungan baik dengan teman? Nah, hubungan baik dengan teman itu seperti kita berpartisipasi aktif di kelompok. Nah, kita bisa berbagi pengalaman serta memberikan pendapat kita kepada teman tersebut. Selanjutnya mengelola emosi dan perilaku. Di sini siapa yang tahu apa itu mengelola emosi dan perilaku? Karena di sini ada dulu ya, karena terlalu banyak yang mengatakan. Makan pada usaha. Baik Pak. Contohnya menurut saya cara mengelola emosi dan perilaku itu ketika kita marah, terus kita bisa menjaga tingkah laku kita Pak, tidak terlalu kita bisa kita bisa mengontrol emosi kita tanpa melibatkan orang lain Pak. Terus perilaku kita itu tidak mencerminkan kita perilaku kita tidak mencerminkan ketika kita sedang marah Pak. Nah, bagus sekali Rosa. Status untuk Rosa. Baik, Mengelola emosi dan perilaku itu sangat penting di sebuah kelas. Nah, kenapa? Kita harus bisa mengelola emosi dan perilaku jika kita
kita sedang belajar, supaya tidak terganggunya proses pembelajaran di dalam kelas, serta kita dapat mencari tahu emosi dan perilaku kita pada diri kita sendiri. Nah, sekian penjelasan pada yang kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya, Nanda? Bagaimana caranya kita sebagai yang introvert untuk bisa menyelesaikan Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fadil pada Pak Dewi? Silakan. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, bagaimana kita sebagai introvert menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya kita harus lebih bisa membuka diri dan untuk berteman Pak, agar kita tidak terpikirkan di lingkungan sekolah. Mungkin itu. Makasih pada ini. Aku tutup ini dulu. Sama seperti kita membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman, kita harus membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman supaya kita mengerti dan berbagi pengalaman dengan guru dan teman-teman. Dari mana, Nanda? Apakah Nanda tadi untuk ngerti? Apakah masih ada yang bertanya? Baiklah, sebelum kita tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi lain kita pada hari ini tentang menjaga diri di sekolah? Pada sifat silakan, pada sifat sudah kita dulu mengatakan. Iya Pak, kesimpulannya yang saya ambil penyesuaian diri di lingkungan sekolah ini sangat bagus Pak, agar nantinya kita terbiasa sekolah kita menyesuaikan diri di lingkungan sekolah itu salah satunya berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih pada siswa. Apakah masih ada lagi yang Nanda? Cukup Pak. Nah, menunjukkan diri di sekolah itu sangatlah penting bagi Anda, karena kita bisa berpartisipasi, kita bisa untuk menyesuaikan diri, serta kita bisa mengembangkan hobi atau kemampuan kita di sekolah tersebut. Apakah Anda mengerti? Mengerti Pak. Baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan evaluasi hasil di mana ini supaya bagaimana hasil ini sejauh mana Anda mengerti dengan materi layar pada hari ini. Baik Pak. Silakan diisi Anda waktunya